Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi Syarhun Mujazun lil Qawaidin Nahwiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali hafizahullahu taala. Kita memasuki halaman yang ke-32 tentang al-i'rabu wal bina. Pembahasan tentang i'rab dan bina atau mu'rab dan mabni. Diterangkan oleh al-muallif hafizahullahu taala, al-i'rabu asarun. Yang namanya i'rab itu adalah sebuah asar, sebuah asar? Pengaruh. Yuhdithuhul amilu fi akhiril kalimati, yang disebabkan oleh satu amil, dan asar tadi terletak di akhir kata. Jadi hitungannya yang terhitung itu belakang, ya, bukan depan, bukan tengah, tapi harokat yang belakang, yang ada di akhir kata. Karena pelajaran nahwu itu pelajaran yang mengatur harokat belakang. Kalau qawaid sharaf, harokat depan, harokat tengah, atau harokat sebelum belakang. Kapan dibaca misal mufa'ilun, kapan mufa'alun, itu adalah sharaf. Kalau nahwu, kapan dibaca mufa'ilun, mufa'alan, mufa'alin. Mufa'ilun, mufa'ilan, mufa'ilin. Kalau mufa'alan, mufa'alun, mufa'alin. Ya, perbedaannya di situ. Dan i'rab ini yang dilihat adalah akhir kalimah, fi akhiril kalimah. Fayakunu akhiruha, sehingga akhir dari kalimah tersebut marfu'an, ada yang dirofa, au mansuban, atau di nasab, au majruran, atau di jar, au majzuman, atau di jazm. Kemudian perubahan tadi, kapan harus marfu, kapan harus mansub, kapan harus majrur, kapan harus majzum, itu bukan tergantung siapa? Bukan tergantung kita yang baca. Oh, anak ingin bacanya Muhammadun saja gitu misalnya. Anak ingin bacanya, kalau menurut anak ini enaknya Muhammadan saja atau Muhammadin saja, enggak. Jadi bukan sesuai selera antum, bukan ya. Tapi diterangkan di sini hasaba ma yaqtadhihi dzalikal amilu, sesuai dengan apa yang dituntut oleh amil tadi. Artinya apabila amilnya itu menuntut kata tersebut untuk dirofa, ya dia harus dirofa. Ja'a Muhammadun, ini amilnya menuntut dirofa. Apabila amilnya menuntut dia dinasab, maka dinasab. Ra'aitu Muhammadan, boleh enggak kita bacanya ra'aitu Muhammadun? Ya enggak boleh, karena amilnya menuntut dia untuk dinasab.
Demikian pula apabila amilnya menuntut dia untuk dijer, maka dijer. Contohnya apa? Salamtu ala Muhammadin. Jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ini tergantung amil yang masuk kepadanya. Demikian juga ketika ada amil menuntut sebuah fi'il mudhari untuk dijazm, dia pun harus ikut jazm. Lam yalid walam yulad. Ya, karena amil lam itu menuntut fi'il mudhari'nya dibaca jazm. Ya. Lam yajlis menuntut dijazm. Sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibaca lam yajlisa gitu. Atau lam yajlisu, harus dibaca jazm karena alasannya amilnya menuntut fi'il tersebut dibaca jazm. Dan untuk urusan jazm ya pasti berkaitan dengan apa? Isim apa fi'il? Fi'il. Ada enggak isim yang jazm? Tidak ada. Sebagaimana tidak ada fi'il yang majrur. Naam. Itulah gambaran i'rab. Yang intinya i'rab itu perubahan di akhir kata. Kenapa dia berubah? Karena ada amil yang menuntutnya untuk berubah. Kemudian bandingkan dengan al-bina'u, tentang bina. Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan fir raf'i wan nasbi wal jarri wal jazmi wala tata'assaru bil awamilid dakhilati 'alaiha. Yang namanya bina adalah luzum, tetapnya. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Tetapnya akhir suatu kata dalam satu bentuk, baik ketika rofa, baik ketika nasab, baik ketika jar, dan juga ketika jazm. Dan dia tidak terpengaruh oleh amil-amil yang masuk kepadanya. Dia tetap seperti itu. Rofaknya ya tetap seperti itu. Nasabnya ya iya. Ja'a hadza. Ini contoh yang apa? Rofa. Ya isim asyarah itu kan. Dia bina mabni. Ro'a itu hadza. Salamtu ala hadza. Boleh ala hadhi? Ya enggak boleh ya. Loh ini Ustaz ada ala, katanya kalau ada ala harus kasroh, ya enggak. Kalau hadza ya selamanya hadza, enggak ada hadhi. Sebagaimana ja'a dzalika, ra'aitu dzalika, salamtu ala dzalika, ya dzalika tetap dzalika. Ya karena dzalika adalah isim yang mabni sehingga dia hukumnya bina. Demikian juga yang jazm. Ketika ada fi'il yang dia mabni dalam keadaan jazm, maka sama bentuknya ketika dalam keadaan rofa dan nasab. Apa contohnya? Apa? Ada yang tahu contohnya? Yang jazm? Ayo, silakan. Yang jazm, fi'il yang jazm. Ya, misal ada yajlisu. Ketika ada nun taukid jadi apa? Yajlisanna, ya kan? Contoh lagi, yansuru, ada nun taukid menjadi yansuranna. Ketika rafa yansuranna. Ketika nasab apa? Yansuranna. Ketika jazm yansuranna, tidak terpengaruh oleh amil yang masuk kepadanya. Itulah perbedaan yang sangat jelas antara i'rab dan bina. Kalau i'rab dia terpengaruh oleh amil, kalau bina tidak terpengaruh oleh amil. Kemudian al-mu'rabu wal mabniyu minal asma'i. Yang pertama akan dibahas tentang mu'rab dan mabni yang terdapat pada isim.
Dan nanti yang kedua mu'rab dan mabni yang ada pada fi'il. Ada enggak mu'rab dan mabni yang ada pada huruf? Ada enggak? Enggak ada, karena huruf semuanya mabni. Beda dengan isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau huruf semuanya mabni. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ya. Wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Al aslu fil asma'il i'rabu. Hukum asal pada isim itu adalah i'rab. Ya, hukum asal pada isim itu adalah i'rab. Nahwu contoh coba dibaca bersama. Nah, ini contoh isim. Ja'a Muhammadun, ini yang rafa'. Ra'aitu Muhammadan, contoh yang nasab. Salamtu ala Muhammadin, contoh yang majrur. Fa kalimatu Muhammadin, maka kalimah Muhammad yang ada pada contoh-contoh tadi, fil jumalis salasi yang ada pada kalimat yang 3 tadi. Asalasi ini sebenarnya i'rabnya apa? Antum lihat apa? As-salasi ini fil jumalis salasi. Apa? I'rabnya apa? Ya, sebagai naat dari al-jumal. Fi salasil jumali. Itu kan? Fi salasil jumali. Ini kalau susunannya idhofah. Kalau susunannya man'ut na'at menjadi fil jumalis salasi. Kalimah Muhammad yang ada pada 3 kalimat tadi, kalimah maksudnya kata ya. Kata atau kalimah Muhammad yang terdapat pada 3 jumlah tadi, taghayyarat harakatu akhiriha. Kita bisa lihat harokat terakhirnya itu berubah. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ad-dhammatu tsummal fathatu tsummal kasratu. Wadzalika, kenapa dia berubah? Bisababil amili, disebabkan oleh adanya amil. Amil sih artinya apa? Apa? Penyebab. Penyebab ya, bukan pelaku. Penyebab amil. Ya, amil artinya penyebab. Disebabkan oleh adanya penyebab atau adanya amil alladzi qablaha, yang terletak sebelumnya. Al-fi'lu wa huruful jarri. Contoh nomor 1 dan 2 amilnya berupa fi'il. Contoh nomor 3 amilnya berupa huruf jar. Idzan kalimatu Muhammadin mu'rabatun. Ya, kalau begitu kalimah Muhammad itu hukumnya mu'rab. Buktinya apa? Mengalami perubahan harokat akhir. Qulna, maka kita katakan, innal asla fil asma'il i'rabu. Sesungguhnya hukum asal pada isim itu adalah i'rab. Atau simpelnya gini, isim semuanya mu'rab kecuali beberapa kriteria yang akan disebutkan, gitu ya. Jadi lebih banyak yang mu'rab atau mabni? Ya mu'rab, karena semuanya mu'rab kecuali kan ya. Sesuatu yang dikecualikan jumlahnya lebih sedikit, nggak mungkin kecuali telah datang Muhammad kecuali para siswa. Kebalik ya. Harusnya gimana kalimatnya?
Tidak ada yang datang kecuali Muhammad, karena yang datang cuma Muhammad itu kan. Bukan Muhammad telah datang kecuali para siswa, ini enggak pas. Karena sesuatu yang dikecualikan itu konsekuensinya lebih sedikit. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya halal kecuali yang diharamkan oleh syariat gitu ya. Berarti yang haram dengan yang halal banyak mana? Banyak yang halal. Yang haram itu sedikit, hanya yang diharamkan oleh syariat. Tapi kadang dia mencari yang apa? Yang banyak saja, banyak kok mencari yang jarang gitu ya. Daging yang halal itu banyak, tapi cari daging-daging yang haram, wal'iyadzu billah. Sehingga ketika ada yang beralasan, ya beralasan, kadang kan ada yang beralasan, dia mengatakan cari yang haram saja susah, sulit, apalagi yang halal. Kebalik ya, karena yang halal dengan yang haram itu banyak yang halal ya. Ini kalimat yang salah ini ya. Nah, sehingga jangan pernah pakai kalimat seperti itu. Kembali ke sini ya. Sehingga kita katakan semua isim itu mu'rab kecuali yang disebutkan kriteria berikut ini gitu. Illal asma al atiyata atau ilal asma al atiyata atau al asmaul atiyatu atau al asmail atiyati. Yang benar apa? Ayo. U, A atau I. Kenapa? Ya, pintar ini ya, Masya Allah ya. Karena ini kalamnya adalah kalam tam mujab, maka hukumnya wajib nasab ya. Innal asla fil asma'il i'rabu, kan sudah tam ya. Ada inna, ada isimnya, ada khobarnya, sudah lengkap. Maka illal asma'al atiyata, kecuali beberapa kriteria isim berikut ini, fahiya mabniyatun, yang disebutkan kriteria berikut ini hukumnya mabni, talzamu halatan wahidatan, senantiasa dalam satu bentuk, fir raf'i wan nasbi wal jarri, baik dalam rofaknya, nasabnya dan jarnya. Karena kita bicara isim maka tidak disebutkan jazm, ya, tidak disebutkan wal jazmi, karena isim tidak ada yang jazm. Kita masuk rincian, wahia kama yali, yaitu sebagaimana yang disebutkan berikut ini. Masing-masing poin tidak kita rinci karena rinciannya sudah pernah antum dapatkan, ya kan? Al-awwalu ad-dhamair. Isim yang mabni yang pertama adalah dhamir. Apa arti dhamir? Kata ganti. Dicontohkan di sini nahwu ana, anta, huwa, sa'alaka yaitu dhamir kafnya, kitabuhu yaitu dhamir al-ha'u-nya ya. Ila akhirih. Sambil mengingat ya, sambil mengingat pelajaran yang sudah berlalu. Ana namanya dhamir apa? Namanya dhamir rafa, mut atau mun atau munta? Enggak ada ya, ada muntasil enggak ada. Adanya dhamir rafa munfasil ya. Kalau anta termasuk dhamir apa? Rafa munfasil. Huwa rafa munfasil. Anak mewakili, kata ganti orang pertama namanya apa? Mutakallim. Anta mewakili mukhatab, huwa ghaib. Naam. Sekarang pada fiil sa'alaka ya, pada lafaz sa'alaka, kafnya namanya dhamir apa? Nasab apa? Muttasil. Naam. Pada lafaz kitabuhu, al-ha'u di sini namanya dhamir jar muttasil karena sebagai apa? Mudhafun ilaih ya.
Semua dhamir hukumnya mabni. Baik dhamir-dhamir yang munfasil, yang muttasil, yang zahir, yang mustatir, ya semuanya dihukumi mabni ila akhirih. Kemudian yang kedua, asmaul isyarati, isim isyarah hukumnya juga mabni. Ya, nanti disebutkan kecuali yang menunjukkan dua. Ya, kecuali yang menunjukkan dua. Nahu hadza hadhihi haula'i. Ini untuk isyarah lil qarib am lil ba'id? Lil qarib. Kalau lil ba'id apa? Dzalika, tilka, ulaika. Ma'ada hadzani wa hatani fahuma mu'rabani. Selain hadzani dan hatani, dua-duanya itu hukumnya mu'rab. Karena hadzani suatu saat berubah jadi hadzaini, yang hatani menjadi hataini. Ini untuk yang lil qarib ya. Adapun yang lil ba'idnya zalika musananya dzanika ulaika, tilka tanika ulaika. Sama, yang bentuk dua hukumnya mu'rab. Berarti apa dan apa? Dzanika dan tanika. Naam. Cukup ya untuk isim isyarah. Kemudian yang ketiga, al asmaul mausulatu, isim mausul. Ya. Sudah sering ya Anda sampaikan penyebutan isim mausul man'ut na'at gitu. Kalau tadi isim isyarah idhofah. Isim mausul atau kata sambung. Nahwu contoh alladzi, allati, alladzina, ma'ada, alladzani, allatani fahuma mu'rabani. Isim mausul contohnya alladzi, allati, alladzina. Alladzi isim mausul untuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau allati, bedanya alladzi dan alladzina. Ya, kalau alladzi mufrad, alladzina untuk untuk jamak. Kalau alladzani dan allatani, dua-duanya menunjukkan dua atau musanna dan hukumnya mu'rab karena suatu saat alladzani berubah menjadi apa? Alladzaini. Yang allatani, allataini. Kemudian yang keempat, asmaul istifhami, isim istifham atau kata tanya, kata tanya. Kulluha mabniyatun, semuanya mabni, ma'ada ayyin, selain ayyun. Bahwa mu'rabun, dia mu'rab. Gampang ya, semua isim istifham adalah mabni selain ayyun. Karena ayyun suatu saat jadi ayyan, suatu saat jadi ayyin. Tentunya kalau diidhofahkan ya tanwinnya hilang. Ayyu kitabin, ayya kitabin, ayyi kitabin. Isim istifham, contoh untuk yang berakal istifhamnya menggunakan man. Untuk yang ghairul akil, yang tidak berakal menggunakan ma. Antum terjemahkan, siapa nama Anda? Apa? Manis muka atau mas muka? Tadi untuk berakal man, untuk tidak berakal ma. Sekarang siapa nama Anda? Mas muka atau manis muka? Loh, kenapa enggak manis muka? Ya, karena lafadz ism itu ghairu akil gitu. Jadi meskipun terjemahannya siapa nama Anda, bukan man ismuka, bukan. Tapi tetap ma ismuka, jadinya masmuk. Nah, ya, masmuk ya. Ka atau ki ya sama saja ya, masmuk gitu. Nah, gampang ya isim istifham. Antum sudah belajar isim istifham. Kemudian yang kelima asma'us syarat ya.
Asma'us syarti, isim syarat. Kulluha mabniyatun, ini juga sama. Semuanya mabni. Ma'ada ayyin fahuwa mu'rabun. Selain ayyun, maka ayyun itu hukumnya mu'rab. Karena kadang jadi ayyan, kadang jadi ayyin. Isim syarat contohnya apa? Siapa yang ingat? Man untuk lil aqil. Yang li ghairil aqil ma. Berkaitan dengan zaman mata. Berkaitan dengan tempat aina atau ainama ya. Latihan 1 ya. Misal ya, menggunakan isim syarat ya. Misalnya apa? Ya, di mana saja kalian berada, maka kematian akan menghampiri kalian. Nah, gimana? Apa? Ayo dibaca, Bang. Terus? Wah, ini hafal ini ya. Loh, ini kan ayat ya. Aina ma takunu yudrikumul mautu, ya kan? Aina ma, di mana saja takunu kalian berada, yudrik. Nah, dijazm ya, yudrikumul mautu, kematian akan menghampiri kalian. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah asmaul af'ali, isim fi'il atau isim fi'il. Dia itu sebenarnya isim atau fi'il? Ya, namanya aja isim fi'il berarti isim. Kenapa ada tambahan fi'il gitu? Kenapa? Ya, karena bermakna seperti fi'il ya. Dia jenisnya isim tapi bermakna seperti fi'il. Nahwu amin, uffin, ahi, syattana, ilaika, hayhata, wai, wa ma kana ala wazni fa'ali, nahwu sama'i, wa katabi, wa nazali. Ada catatan di bawah, yusahu ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali min kulli fi'lin sulasiyyin mujarradin mutasarrifin tammin. Nah, ini ada tambahan ya. Bahwasanya isim fi'il amr yang ikut wazan fa'ali itu diambil dari semua fi'il sulasi mujarrad yang mutasarrif dan tam. Jadi ini termasuk isim fi'il yang bisa dikiaskan. Kita akan mengatakan kepada seseorang, dengarkan. Kalau pakai fi'il bagaimana? Isma' atau istami'. Kalau pakai isim fi'il sama'i, itu pakainya fa'ali. Kita akan mengatakan tulislah. Apa kalau pakai fi'il? Uktub. Kalau pakai isim fi'il katabi. Kita akan mengatakan turunlah kalau pakai fi'il apa? Inzil atau unzul? Ya, inzil ya, inzil. Kalau pakai isim fi'il nazali. Dan ini kiasi, bisa dikiaskan. Ya, kita akan mengatakan bacalah menjadi iqra. Pakai isim fi'il qara'i gitu. Satu lagi, kita akan mengatakan keluarlah apa? Ukhruj. Pakai isim fi'il kharaji. Kalau menikahlah bisa enggak? Pakai fi'il? Pakai fi'il apa? Enggak, pakai fi'il apa? Tazawwaja menjadi tazawwaj. Pakai isim fi'il tidak bisa karena bukan sulasi. Ya, kecuali yang pakai nakaha ya. Nakahi itu bisa karena sulasi. Nah, ini ada tambahannya. Jadi kita punya wawasan baru. Ya. Duduklah misal ya. Jalasi kan bisa itu kan. Lebih simpel mana? Fi'il amr atau isim fi'il?
jalasi, khoroji, dakhali, roja'i, dhahabi dan sebagainya. Kemudian di bawah disebutkan contoh-contoh yang ada di atas ya, diterangkan maksudnya. Ismul fi'li yanubu anil fi'li fi ma'nahu wa zamanihi wa amalihi. Isim fi'il itu menggantikan fi'il dari sisi maknanya. Isim fi'il maknanya seperti fi'il. Zamannya isim fi'il juga ada zaman sebagaimana fi'ilnya. Amalihi, amalnya dia juga beramal seperti fi'ilnya. Kadang ia punya fa'il, kemudian punya maf'ul bih. Kemudian isim fi'il itu perbedaannya dengan fi'il, wala yaqbalu alamatihi. Isim fi'il tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il, itu letak perbedaannya. Wa yulzamu halatun wahidatun, boleh, atau wa yalzamu halatan wahidatan, dan isim fi'il itu senantiasa dalam satu bentuk. Ma'al mufradi, baik ketika mufrad, wal musanna dan musanna, wal jam'i dan dalam bentuk jamaknya. Kita akan menyuruh satu orang untuk masuk pakai isim fi'il, bagaimana? Dakhali. Kita menyuruh dua orang untuk masuk pakai isim fi'il, bagaimana? Dakhali juga. Kalau banyak orang, dakhali. Ya, jadi beda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu ada spesifikasi. Masuklah satu orang, udkhul. Kalau dua, udkhula. Kalau banyak, udkhulu. Ya, jadi ada perbedaan dari sisi dari sisi adatnya ya. Kalau isim fi'il lebih simpel karena enggak melihat kepada mufrad, musanna dan jamaknya. Illa, kecuali malahikothu kaful khitabi, isim fi'il yang ada kaf khitabnya. Kan ada isim fi'il yang pakai kaf khitab. Contoh tadi ada ilaika. Antum lihat yang ilaika itu berakhirnya dengan kaful khitab. Fayura'a fihil mukhatabu, maka diberlakukan sebagaimana memberlakukan kepada bentuk mukhatab. Ya, maka dijaga hukum mukhatabnya pada lafaz tersebut. Itu makna aslinya ya. Contoh gini. Famasalan ismul fi'li ilaika. Apa makna ilaika? Ilaika bermakna khudh, ilaika ambillah. Wa zamanuhu al-amru, zamannya adalah sebagaimana zaman untuk fil amr, yaitu hadir awil mustaqbal awil madhi. Mustaqbal ya, karena amr zamannya mustaqbal. Wa huwa ismu fi'li amrin, maka ilaika adalah isim fi'il amr. Wa ya'malu amalal fi'li khud, ilaika itu beramal seperti amal yang dilakukan oleh fi'il khud. Khud itu bisa menasabkan apa? Maf'ul bih, karena khud artinya ambillah. Ambillah pena itu menjadi khudil qalama. Ambillah piring, khudis as-sahna. Ambillah sendok, ya, khudil bil aqata. Setelah itu ngapa? Ya belum ngambil makanan, baru ngambil piring. Ya, ambil piring, ambil sendok, baru ambil makanan, baru makan ya. Belum ambil makanan sudah makan. Bisa enggak? Ya bisa, sendoknya, piringnya yang dimakan. Ya, kembali ke sini ya. Ya. Ya, untuk contoh makan memang enak ya.
Ya, contohnya yang enak ya. Ilaika bimakna khud. Ya. Maka ketika pakai ilaikal qalama itu ya. Sering kita jumpai, antum sering nggak jumpai lafaz ilaika? Sering nggak? Sering? Banyak. Di sini di kitab-kitab kan banyak perintah, biasanya perintah untuk mengerjakan tugas. Ilaika apa gitu. Ya. Itu maknanya khud. Kemudian al-qalama maf'ulun bihi mansubun. Al-qalama di sini dia maf'ul bih yang dinasab, wa yura al-mukhatabu, dan dijaga hukum mukhatabnya. Contoh, kalau perintah kepada satu orang perempuan, maka ambillah pena itu menjadi bagaimana? Ilaikil qalama. Perintah kepada dua orang menjadi ilaikuma. Perintah kepada banyak ilaikum. Kalau banyak di sini adalah perempuan, ilaikunna gitu. Jadi berlaku seperti kaful khitab ya. Ada ka, kuma, kum. Ila akhirih. Masih isim fi'il ya, masih isim fi'il. Wasmul fi'li wai. Ada isim fi'il berupa wai bimakna ata'ajjabu. Maknanya ata'ajjabu. Apa artinya? Saya kagum atau saya heran. Tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya kepada kebaikan kagum. Kalau kalimatnya untuk keburukan heran itu ya. Wa zamanuhul mudhari'u, dan ata'ajabu ini ata'ajabu. Wai ya, wai kita lagi bicara apa? Wai ini zamannya mudhari. Kenapa? Karena maknanya ata'ajabu gitu. Fa huwa ismu fi'lin mudhari'in, maka wai dia adalah isim fi'il mudhari'. Wai jenisnya isim fi'il mudhari, lakinnahu yalzamu sighatan wahidatan lil jami'i. Ya, akan tetapi dia senantiasa dalam satu sighah untuk semuanya. Satu untuk semua. Simbol apa ya satu untuk semua? SCTV. Ya udah, kita bukan promosi itu ya. Bukan promosi simbol, tapi itulah maknanya ya. Ya, satu untuk semua. Ya, bentuknya satu, tapi untuk mufrad ya bisa, untuk musanna ya bisa, untuk jamak ya bisa. Itu maksudnya ya. Ya. Contoh, coba contohnya antum baca nahwu. Terus wai. Artinya apa? Ya, waili talibin la yajtahidu, ini ya, kepada satu siswa ini. Waili talibin la yajtahidu. Saya ini heran. Apa saya kagum? Ya, saya ini heran. Kok ada model siswa nggak rajin? Itu kan mengherankan ya. Masa siswa kok tidak rajin? Itu sesuatu yang mengherankan ya, bukan mengagumkan ya, bukan. Karena umumnya yang namanya siswa itu apa? Rajin. Kok ada satu siswa dia tidak rajin? Lebih heran lagi, wailitullabin la yajtahiduna. Saya benar-benar heran. Kok ada para siswa tapi tidak rajin gitu. Ini kan ya, buku ini kan dari awal sudah disampaikan ya, contohnya itu ke situ. Contohnya untuk memberikan apa? Semangat ya kepada yang belajar. Karena hakikat talib itu ya mujtahid. Kalau ada talib la yajtahidu, itu sesuatu yang sangat-sangat aneh ya, aneh dan mengherankan. Atau kebalik, kalau ada siswa rajin aneh, yang tidak rajin umum
Kalau di sini umumnya siswa itu rajin atau enggak rajin? Umumnya apa? Rajin, ya betul. Kalau umumnya rajin, kok ada yang enggak rajin, itu mengherankan. Tapi kalau umumnya siswa itu di sini misalnya umumnya enggak rajin, ada yang rajin, itu adalah mengagumkan. Ya umumnya ya di sini rajin lah ya. Kalau ada 1-2 yang enggak rajin, ya itu aneh ya. Nah, ini pakai wai ya maknanya, sehingga ketika kita mengatakan wai li talibin la yajtahidu, seakan-akan kita sedang mengatakan ata'ajjabu. Ya, kita sedang mengatakan seperti itu. Ata'ajjabu li talibin la yajtahidu. Itulah isim fi'il ya. Sehingga isim fi'il termasuk dari isim-isim yang hukumnya mabni. Kemudian yang ketujuh, termasuk kriteria isim yang mabni adalah al-a'dadul murakkabatu. Al-a'dad al-murakkabah, yaitu bilangan murakkabah. Maksud bilangan murakkabah ini yaitu bilangan min ahada asyara hatta tis'ata asyara. Bilangan 11 sampai 19 itu yang dimaksud dengan al-a'dad al-murakkabah. Ma ada isnai asyara wasnatai asrota. Selain bilangan 12. Bilangan 12 isnai asyara misal atau isnatai asrota, fal juz'ul awwalu min husnai mu'rabun. Maka bagian yang pertama itu hukumnya mu'rab. Karena isnai asyara suatu saat menjadi isna asyara. Wal juz'u tsani asyara mabniyun alal fathi. Bagian yang kedua yaitu lafadz asyara, dia mabni fathah. Tidak ada asyaru, tidak ada asyari, pasti asyara. Ya. Dan selain yang itu semuanya adalah mabni. Misal arba'ata asyara atau arba'a asrota, mabniyun alal fathi, alal juz'aini, pada dua bagiannya. Ya, adat murakkab atau adat murakkab atau adat murakkabah ya sudah pernah kita bahas, kita tidak perlu panjang lebar. Intinya al-a'dad al-murakkabah semuanya mabniyun alal fathi kecuali satuan pada bilangan 12. Gitu aja ya, kecuali satuannya pada bilangan 12. Kemudian yang ke-8, ba'dudz dzurufi, sebagian dzaraf. Berarti dzaraf yang mu'rab dan mabni itu banyak mana? Banyak mu'rab, karena yang mabni itu ba'd saja, sebagian saja gitu. Nahwu contoh idza. Idza itu mabni. Mabniun alal fathi atau ala sukun? Ala sukun. Al-ana mabniun alal fathi. Haitsu mabniun ala dhammi. Amsi alal kasri. Id ala sukun. Qattu ala dhammi. Bainama ala sukun ya. Nanti bisa dilihat di halaman 178 ya. Roji safhah as-saminah was-sab'in wal mi'ah. Ya. Haitsu. Ya, haitsu ketika ada min menjadi apa? Min haitsu atau min haitsi? Tetap min haitsu ya. Sebagaimana ayat bagaimana? Min haitsu la yahtasib. Bisa enggak haitsi? Setelah haitsu ya, setelah haitsu kalau dia berupa isim, lafadznya dhammah atau kasrah?
Misal min haitsul i'rabu atau min haitsil i'rabi. Min haitsul, yang betul apa? Bi atau bu? Kenapa bi? Kenapa? Ya, pinter ini ya, masalah ini ya. Karena setelah haisu pasti berupa jumlah. Kalau jumlah ismiyah berarti tersusun dari apa dan apa? Mubtada dan khobar. Min haitsul i'rabu berarti al-i'rabu sebagai mubtada, khobarnya mana? Mahdzuf gitu ya. Min haitsul i'rabu. Itu ketika diniatkan haitsu idhofah kepada jumlah. Sebagian pendapat haitsu bisa idhofah kepada kalimah. Ketika itu haitsunya mu'rab. Jadi min haitsil i'rabi. Kalau mau pakai mu'rab. Yang salah gini, sudah bacanya min haitsu terus al-i'rabi, ini yang salah. Dan itu yang sering kita jumpai. Kadang ya, maaf saja ya, kadang ada ustadz yang baca seperti itu ya, sudah min haitsu setelahnya di majrur, itu yang kurang pas atau salah. Karena kalau sudah dibaca haitsu setelahnya itu menjadi mubtada. Min haitsul i'rabu. Kalau niatnya mu'rab ya min haitsil i'rabi. Ya cuma pendapat yang mu'rab itu lemah, meskipun lemah ada yang berpendapat seperti itu. Naam. Ba'du dzuruf. Nanti akan dibahas tentang dzuruf juga insyaallah. Masih ada yang ke-9. Tasi'an yang ke-9 termasuk isim yang mabni adalah al-a'lamul mahtumatu. Itu tamar butuh ya. Ada titiknya punya antum? Ya, tambahkan titik. Al-a'lamul mahtumatu biwaihi, yaitu nama-nama yang berakhiran dengan waih. Nahu sibawaihi, khalawaihi, naftawaihi. Apalagi yang waih-waih lagi? Rohawaihi, gitu kan? Mardawaihi, gitu. Intinya yang berakhiran dengan waih gitu. Ya. Maka hukumnya mabni. Wa kadzalikal a'lamul muannasatu ala wasni fa'ali. Demikian juga nama-nama perempuan yang mengikuti wazan fa'ali. Nahu hadami, orang perempuan kasih nama hadami, dia mabni. Enggak mungkin hadamu, enggak mungkin hadama, selamanya hadami gitu, karena mabni. Fatami, nawari, mabniun alal kasri. Misal, jaa sibawaihi. Gimana mengirobnya sibawaihi? Sibawaihi. Enggak. Sibawaihi mabniyun alal kasri fi mahalli raf'i fa'ilin. Itu karena mabni. Kalau mabni penyebutan kedudukannya letakkan di belakang gitu. Nah, ra'aitu hadami. Gimana mengirab hadami? Hadami mabniyun alal kasri fi mahali nasbi maf'ulin bihi. Ya, ini diingat saja ya. Dua kriteria nama ini hukumnya adalah mabni. Dibedakan tentang mabni dan isim ghairu munsharif, kadang dicampur adukan. Sedang bicara mabni yang dia pikirkan ghairu munsharif. Sedang bicara ghairu munsharif yang dia pikirkan mabni. Ya, maka harus sesuai dengan pembahasannya. Kita sedang membahas isim yang mabni. Kemudian al-ashir au ashiron yang ke-10
termasuk isim yang mabni ismu lan nafiyati lil jinsil mufradi. Afan, ismu lan nafiyati lil jinsil mufradu di dhammah. Isim bagi lan nafiyah lil jinsi yang jenisnya mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini bukan isim mufrad, bukan. Tapi bukan yang dimaksud mufrad, dia bukan ya nanti dibahas sebenarnya di belakang, tapi siapa tahu antum ada yang tahu, atau kalau dulu pernah dikasih tahu jadi ingat lagi. Mufrad di sini maksudnya bukan isim mufrad, tapi selain selain idhofah atau asyabibil mudhaf. Tidak ingat? Selain mudhaf atau asyabibil mudhaf ya. Karena kalau mudhaf hukumnya mu'rab, sabibil mudhaf juga hukumnya mu'rab gitu. Termasuk di sana nakirah ghairu maqsudah ya, hukumnya mu'rab. Kembali ke sini, isim. Oh tadi bukan bicara munada, karena istilah mufrad juga masuk di munada ya, masuk di munada, masuk di apa tadi? Lan nafiyah lil jinsi ya. Ya, mufrad. Contoh la taliba fil fasli. La taliba fil fasli. Taliba ini mabniun alal fathi. Taliba ismul la mabniun alal fathi. Ada enggak yang selain mabniun alal fathi? Ada enggak? Iya, apa? Kita bicara isim lan nafiyah lil jinsi ya, lan nafiyah lil jinsi. Dulu di muhtarat belum ya? Kalau la taliba jelas, taliba mabniun alal fathi. La ilaha illallah. Yang mabni tapi bukan mabniun alal fathi ada enggak? Apa? Dhamma yang mana? Gimana? Apa ada isim lan nafiyah jinsi pakai dhamma? Kita bicara isim lan nafiyah jinsi, bukan munada. Iya. Mabniun alal kasri. Contoh. Apa lah? La talibul. Ya, ada kata kunci ya. Kata kuncinya gampang banget ya. Isim lan nafiyah lil jinsi yang hukumnya mabni terangkum dalam kalimat mabniyun ala ma yunsabu bihi. Coba bersama apa? Mabniyun ala ma yunsabu bihi. Artinya apa? Mabni sesuai tanda nasabnya. Nah itu ya. Kalau dia isim mufrad maka mabniyun alal fathi, karena isim mufrad nasabnya fathah. Kalau dia isim musanna maka mabniyun alal ya'i, karena isim musanna nasabnya pakai ya. Contoh la talibaini fil fasli. Kalau dia jamak mudzakkar salim mabniyun alal ya, karena jamak mudzakkar salim nasabnya pakai ya. Contohnya la talibina aw la mudarrisina fil fasli. Kalau dia jamak muannas salim mabninya alal kasri, karena jamak muannas salim itu mabninya dengan kasroh. La talibati atau tin. La talibati atau la talibatin. Ya, tanpa tanwin, karena mabni itu tanpa tanwin. La talibati fil fasli. Ya, tadi sebenarnya Anda lagi nunggu antum itu apa Yusuf ya jawab pakai
tolibati gitu. Karena sudah betul ya, dia nyebutkan ada mabniun alal kasih, betul. Cuma contohnya yang kurang tepat. Ya, na'am. Yaitu nanti ya insyaallah akan dirinci di pembahasan lan nafiyal jinsi. Di sana nanti akan ada rinciannya. Sekarang ini sekedar untuk apa? Mengenalkan ya sebagai gambaran. Terakhir yaitu isim yang mabni ini al-munadal mufradu atau mufradi. Ya, harus jelas bacaannya apa? Al-munadal mufradul alamu atau alami. Ya, semuanya rafa ya. Al-munadal mufradul alamu, munada mufrad alam. Wan nakiratul maqsudatu bin nida, dan munada nakirah maqsudah. Dua ini hukumnya mabni. Dua jenis munada ini hukumnya mabni. Nahwu ya Muhammadu, ya rajulu. Apa bedanya Muhammadu dan rajulu di sini? Muhammadu dia mufrad alam, rajulu nakirah maqsudah. Hukumnya apa di sini? Mabniyani 'ala dhammi. Sehingga bukan ya Muhammadun karena mabni tanwinnya dibuang tanpa tanwin. Bukan ya rajulun tapi ya rajulu. Dan perbedaannya adalah yang Muhammadu lam yaktasib at-ta'rif bin nida. Yang rajulu yaktasibu ta'rif bin nida. Yang Muhammad itu ma'rifatnya bukan karena ada huruf nida. Karena tanpa ya Muhammad itu sudah ma'rifah. Beda dengan rajulu, dia ma'rifahnya karena ada huruf nida. Kalau tanpa ya dia adalah nakirah sehingga disebut nakirah maqsudah. Wa kadzalika nida'u ma fihi al, demikian juga munada yang berawalan dengan al dia juga mabniyun 'ala dhammi. Nahwu ya ayyuhar rajulu, ya ayyatuhal mar'atu. Ayyu wa ayyatu kilahuma munadan mabniyun 'ala dhammi. Maka ayyu dan ayyatu dua-duanya munada mabni dhamm. Ada satu pertanyaan, ya semoga antum bisa menjawab. Seandainya nggak bisa menjawab tidak masalah, ya karena memang mungkin belum disampaikan. Tapi siapa tahu antum ada yang sudah buka buku ini sampai akhir sehingga bisa menjawab. Ada? Ada enggak? Kalau ini kan tadi disebutkan mabniyun 'ala dhammi ya. Untuk yang munada mabniyun 'ala dhammi. Ada enggak yang mabninya itu bukan pakai dhammah? Ada yang tahu? Tahu ini apa? Lo mudhaf bukan mabni, dia mu'rab nanti. Mudhaf itu nanti mu'rab hukumnya. Apa? Alal fathi. Contohnya, yuk contohnya. Lo itu mu'rab, lo itu mansub wa alamatun nasbi fathah. Itu bukan mabni. Apa lagi? Mudhaf mansub berarti mu'rab. Ya Rasulullah itu mansub, itu bukan mabniun alal fathi. Ya. Apa? Dhammah. Contohnya apa? Sabibil mudhaf itu mansub. Mansub, hukumnya mansub, mansubun wa alamatun nasbi fathatun. Ya tali'an jabalan itu kan mansub, itu bukan mabni. Alal contohnya. Ayo contohnya. Ini pinter ini. Mabniyun ala ma yurfa'u fi. Ini. Anda udah baca atau ngiaskan yang tadi? Oh pernah dengar ya, Masya Allah ya. Ini model yang seperti ini yang enak ya. Dengar sekali hafal selamanya gitu. Ya Masya Allah ya. Ya ada yang seperti itu ya, dari zaman dahulu ya ada.
yang modelnya itu dengar sekali langsung hafal. Ya, semoga nanti antum seperti itu ya. Dengar sekali hafal selamanya gitu. Amin. Mabniun ala ma yurfa'u bihi. Kalau dia isim mufrad maka mabniun ala dhammi. Contoh ya Muhammadu, ya rajulu. Kalau dia isim musanna maka mabniun alal alifi. Contoh ya rajulani gitu. Kalau dia jamak mudzakkar salim maka mabniun alal wawi. Contoh ya Muhammaduna. Apalagi? Contoh yang lain. Kalau dia jamak muannas salim mabniun yang ala dhammi ya, karena sama dengan yang isim mufrad ya. Misal ya muslimatu. Ya, itu terangkum di kalimat tadi ya, mabniun ala ma yurfa'u bihi. Selesai sudah pembahasan tentang isim-isim yang mabni ya, tentang mu'rab dan mabni. Kemudian dilampirkan yang pertama yaitu tentang isim-isim yang mabni yang hukum asal dari isim adalah mu'rab kecuali kriteria-kriteria yang sudah disebutkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Apanya? Istilah yang tadi, yang Muhammadu itu berkaitan dengan ma'rifahnya sebuah isim. Muhammadu lam yaktasibit ta'rifa bin nidai. Lam yaktasibit ta'rifa bin nidai. Kalau yang rajulu yaktasibut ta'rifa bin nida. Ya, yaktasib, iktasaba. Yaktasib. Yaitu dari sisi ma'rifah nakirah tapi ya, bukan dari sisi mu'rab dan mabni. Masih ada pertanyaan sebelum masuk latihan? Ya. Al-asmaul khamsah, kan asmaul khamsah otomatis idhofah, iya enggak? Ya kan? Maka dia nanti ikut yang pembahasan mansub. Alamatun nasbihi alifun. Ya, karena dia idhofah. Ya Aba Muhammad misal itu kan.